Karena kalau kita sebagai manusia ini nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, untuk apa menjadi seorang manusia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast ngobrol asik aja. Waduh, kita ketemu lagi ya, sobat muda. Kemarin kita udah ngobrolin soal gimana sih kita berbuat kebaikan kayak gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial. Muda gitu ya, mungkin seumuran kali ya, Mungkin juga masih muda, masih seger, tapi keren nih nanti ya. Apa organisasinya banyak, pokoknya keren deh. Makanya kita mau ngulik ya, tamu kita, narsum kita buat teman-teman semuanya, sobat muda. Oke, jadi kita udah kedatangan, ini ada Damar ya? Iya. Oke, Damar. Assalamualaikum Damar. Waalaikumsalam Kak. Damar, boleh dong dikenalin Damar ini siapa? Mungkin masih sekolah atau umurnya berapa? Dan aktivitasnya sekarang apa? Boleh? Langsung nih Kak. Ya. Hai sobat muda, perkenalkan nama saya Damar Prabandono. Saya dari Forum Rohis Surakarta atau biasa dikenal Farois. Saya merupakan siswa SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School. Saat ini saya kelas 12 dan untuk kegiatan saya saat ini saya aktif di Forum Rohis Surakarta sebagai ketua umum, dan juga saya dulu pernah ikut di Youth Ranger Indonesia, Trust Ranger Indonesia. Dan kalau sobat muda mau kenal saya lebih jauh, bisa follow IG saya @dmrprabandono. Oke. Wow. Kamu usianya berapa sih? Usia 17. Iya. Wow. Baru kelas 12 Iya, SMA, masih kelas tapi organisasinya seabrek gitu. Nah, ini sobat muda ya. Spesial banget kan, kita mau ngulik nih si Damar ya, yang meskipun masih umur 17 tahun tapi ketertarikannya untuk ikut di berbagai organisasi, dan nanti boleh ceritain ya organisasinya. Mungkin sepil ke sobat muda semua nih. Kayaknya kalau denger-denger kayak tadi ini juga saya dapat info juga nih, Damar ikut satu kegiatan yang levelnya nasional. Nah, ini nanti dibocorin ya. Apa itu. Tapi boleh deh ceritain dulu ke teman-teman nih. Tadi kalau nggak salah Farois ya. Iya Kak. Nah, ketua Farois. Iya. Nah, itu organisasi gimana sih Farois, bisa diceritain ke sobat muda semuanya, sekaligus promosi nih buat sobat muda semuanya. Boleh silakan. Okay. Jadi aku jelasin ya ke sobat muda. Farois itu merupakan Forum Rohis Surakarta yang mana organisasi ini menaungi rohis-rohis di sekolah SMA ataupun SMK di Kota Surakarta itu sendiri. Ya. Jadi organisasi ini akan menaungi beberapa rohis juga, yang mana nanti ada banyak sekali prokernya seperti Gemar, gerakan menutup aurat yang dilaksanakan di CFD, kemudian ada Farois Mengabdi yang dilaksanakan di TPA di Solo, kemudian ada beberapa kegiatan lain seperti Rohis Academy yang nantinya kalian bisa kepoin di IG-nya Farois_Solo. Wah. Cukup dulu. Kita ini ya, kulik lagi ya. Jadi Damar ini sama teman-teman ya. Iya Kak. Justru ngurusin teman-teman rohis di sekolah-sekolah. Nggih. Wow, jadi temennya banyak banget ini ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini patut sobat muda lihat ya. Jadi sebenarnya mungkin ini ya, kalau sekolah tapi mungkin teman-temannya hanya di sekolah aja, tapi kita sebenarnya bisa punya banyak teman. Salah satunya dengan ikut organisasi di luar sekolah kayak gitu ya. Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik ikut Farois, kemudian akhirnya jadi ditunjuk atau diberikan amanah jadi ketua Farois? Coba dong kasih cerita buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi dulu aku pas kelas 10 itu lumayan aktif di Rohis ABBS itu sendiri. Oke. Nah,
di ROIS itu tuh aku jadi humas atau hubungan masyarakat yang mana emang tugasnya menjalin dengan luar gitu. Nah kebetulan ada info nih Kak, Farois Open Recruitment. Aku penasaran dong, Farois itu apa sih ya? Forum Belajar Surakarta itu apa sih? Ngapain aja? Akhirnya aku kepoin tuh IG-nya, terus muncul link pendaftarannya. Udah aku langsung masuk, itu ada isian A B C D E F G. Nah itu aku langsung isi, besoknya ada tes wawancara. Nah qadarullah ketika itu aku langsung ditunjuk jadi sekretaris Farois. Itu kita laksanain kegiatan kayak ROIS Academy, seru-seruan bareng anak-anak ROIS, kemudian ada Gemar yang di CFD, dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Wah, Masya Allah ya, keren banget ya. Iya. Jadi satu nilai tambah juga ya ini ya buat Damar dan barangkali teman-teman yang ada di Farois ya, yang ternyata di dalam sekolah ada ROIS tapi ada yang ngurusi semua ROIS di Solo ya. Nah, ini keren banget ini. Dengar-dengar selain di Farois tadi kayak kedengaran nih ya Damar ikut banyak organisasi, dan saya dapat bocoran nih Damar ikut eventnya dari DPR RI. Oh ya, DPR RI juga. Nah, itu boleh diceritain nih buat sobat muda semuanya. Kalau nggak salah ikut event parlemen muda ya. Oh iya. Nah, itu kayak gimana sih? Coba kasih inspirasi buat teman-teman. Jadi waktu itu kan aku dari kelas 10 tuh pernah lihat IG-nya parlemen remaja. Nah, jadi kegiatan ini nih yang diselenggarain sama DPR RI. Terus kepo tuh Kak, parlemen remaja ini apa sih ya? Ngapain aja? Terus pas itu aku bingung nih, aku masih kelas 10, jadi nggak pede Kak, kayak bahasnya kok temanya hukum ini. Jadi aku pas itu ngerelain buat kayak nanti aja deh pas kelas 11, karena aku juga hubung beberapa organisasi. Nah terus ketika kelas 11 ini aku masuk, ternyata eventnya ada nih tema baru tentang pendidikan. Karena emang kedua orang tua saya ini backgroundnya juga di pendidikan sebagai guru. Jadi aku merasa pendidikan kayaknya cocok nih buat aku. Akhirnya aku milih buat tema itu, dan judulnya tuh peran generasi muda sebagai agent of change dalam membentuk generasi emas pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Wow, luar biasa nih ya. Itu berapa nih yang daftar ini? Yang daftar tuh kalian tahun kemarin tuh 9.000-an. Nah, kalian tahun ini naik jauh banget Kak. Sekitar 12.300-an. 12.000. Iya, berasa saingan sama PTN Kak. Wah, ini boleh ceritain nih. Damar diminta bikin apa, terus apa nih yang bisa diceritain buat teman-teman semuanya? Yang diterima berapa, kemudian apa nih yang bisa dibagikan buat teman-teman? Kalau di parlemen remaja ini kemarin yang diterima tuh sekitar 138 orang. Nah, 12.000 orang itu kita disuruh bikin CV yang nyantumin sertifikat, maksimal tuh 20 sertifikat. Ada non akademik, organisasi, dan seminar. Nah, terus berikutnya tuh ada esai, yang mana kita disuruh bikin esai yang temanya itu tentang pendidikan Kak. Terus yang terakhir itu ada video, CV, esai, sama video. Coba nih bayangin ya, seusia pelajar umur 17 tahun udah punya CV nih Damar ya. Kayak mahasiswa nih ya, yang udah mau lulus udah punya CV, kemudian bikin esai. Boy, siapa yang ngajarin bikin esai nih? Kebetulan saya waktu itu kelas 11 pernah ikut lomba di UN Raden Mas Said, lomba karya tulis ilmiah. Nah, di lomba itu kita bawain tema tentang lingkungan. Nah kan kayak ini udah pernah nih, dan qadarullahnya saya juga di situ juara 1 sama teman saya. Wow, keren banget, prestasinya banyak banget ya. Terus bikin video juga ya. Wow, luar biasa. Cuma sayangnya kalau di event ini qadarullah saya emang belum diterima Kak. Terus saya juga dulu pernah ikut event dari Duta Inspirasi yang dinaungi oleh Kemenpora RI. Itu ada Inspiring Youth Forum. Wow, apalagi ini nanti. Coba dikasih tahu buat sobat muda semuanya apa itu. Jadi sobat muda, event ini nih kayak kita datang ke parlemen gitu, ada forum group discussionnya, ada jalan-jalan ke DPR-nya juga, terus kita ketemu banyak teman se-Indonesia Kak.
minimal kalau udah jalan-jalan ke gedung DPR ada cita-cita nih. Oh, jadi yes. wakil rakyat. Masya Allah. Doain aja Kak Yander guys. Oh ya, terus lanjut. Oke, situ kita ketemu teman-teman seprovinsi dan luar provinsi juga Kak. Masya Allahnya. Jadi kita di situ bisa kenal banyak budaya yang dari Bali, Ternate, Maluku, Tidore dan sebagainya Kak. Wes, mantap. Damar, wah ini kamu benar-benar luar biasa nih ya buat Amin, teman-teman. Masya Allah. Jadi saya ngebayangin ngapain sih kamu susah payah, nggak ya udah deh kamu belajar aja di sekolah, berangkat pagi ya jam 7, habis itu dapat ilmu di sekolah, habis itu pulang, ngapain sih harus organisasi ngapain gitu loh kamu tuh. Coba bisa kasih inspirasi buat sobat muda semuanya biar seusia kamu gitu ya, biar teman-teman sebaya kamu juga terinspirasi nih. Kenapa sih kamu harus capek-capek ikut organisasi 1, 2, 3 sampai berapa tadi 4 ya? Pengalaman udah banyak. Coba deh kasih inspirasi buat teman-teman. Jadi gini sobat muda, yang pertama tuh aku nanemin di mindset aku, kita harus coba dulu hal baru. Jadi if we never try, we never know. Ya, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakalan tahu. Jadi dari 10 tahun aku selalu nanemin mindset itu, dan aku selalu nyoba-nyoba hal baru. Kayak nyoba ikut beberapa organisasi kayak Youth Ranger Indonesia, Trash Ranger Indonesia, terus ada Rohis, ada Dewan juga. Terus aku juga di Pramuka aktif di Saka Pariwisata. Wow. Nah, terus kalau kita misal selalu kayak kenapa sih harus belajar terus? Kenapa sih ini? Dari orang tua aku tuh bilang kayak gini. Kalau kamu emang yakin dengan diri kamu sendiri, lakuin apa yang kamu suka. Kalau misal diri kita emang kayak jenuh dengan belajar gitu kan ya, kan kita kan nggak semuanya kayak betah belajar terus. Banyak nih kayak temennya Iya. yang mungkin ini ya, kalau jenuh larinya ke Game atau game. apa ya, nggak masalah juga Iya. game ya, tapi bisa kayak Damar juga nih ya. Tapi BTW aku main game juga loh Kak. Main game juga Iya. kan, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Sebaya juga pada main game. Iya, tapi asal nggak berlebihan. berlebihan. Damar ikut organisasi ABC kayak gitu. Iya. Nah, boleh ceritain lagi Damar. Oke, jadi kalau kita udah nanaman mindset itu, kita udah ada kata ragu lagi di dalam diri kita. Jadi aku selalu searching di media sosial, kan sekarang udah canggih nih Kak. Iya. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Nah, itu aku selalu cari infonya kayak ada kegiatan apa sih tahun ini, ada kegiatan apa sih tahun depan. Nah, kalau memang tahun ini aku belum berani nyoba, aku nyiapin dulu hal-hal yang perlu disiapkan. Baru tahun depannya tuh bakalan coba lagi. Wow. Emang kamu nggak capek? Enggak Kak, enggak ada kata capek untuk saya. Oke. Karena kan kita selagi masih muda ya. Dapat pengalaman. Iya, bener banget. Bisa terbangun network atau Iya, jejaring. apalagi dengan- buat personal brandingnya Kak. Wah, ini anak seusia 17 tahun udah ngomongin personal branding. Apa sih, seberapa penting sih personal branding buat kamu? Dari saya sendiri sih personal branding ini penting banget ya, karena yang mana hal ini yang bakal nge-branding diri kita di mata masyarakat lainnya. Nah, kalau misal personal branding kita baik, insya Allah bisa menginspirasi banyak orang juga. Nah, makanya dari aku sendiri selalu nanamin jadilah orang baik agar orang-orang lainnya itu juga ikut menjadi baik. Iya, karena kalau kita sebagai manusia ini nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, untuk apa menjadi seorang manusia? Wah, luar biasa. Wow. Ini buat sobat muda semua ya. Jadi waktu kita kan sama ya Damar ya. Iya. 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu ya. Tapi seorang Damar bisa memanfaatkan waktu 24 jam itu ya untuk belajar ya. Ini bolosan nggak nih Damar? Enggak ya. Kita juga harus tetap sekolah. Sekolah ya. Nah, ini catatan penting ya. Tetap sekolah, tetap belajar, tetapi mengambil kesempatan untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin. Gitu ya. Ini menarik Mar. Buat inspirasi nih buat apa? Anak-anak muda lainnya sebaya, teman-teman sebaya kamu yang mungkin belum pada ikutan atau mungkin
ini deh mungkin kasih tips buat teman-teman sobat muda semuanya. Kalau ternyata masih ada yang malu gitu ya, masih ada yang aku nggak pede nih, insecure. Wah ini ya, kamu lagi tahu zaman kan, banget nih kayak insecure. Kemudian aduh mending aku nggak usah ikut aja deh. Nah ini coba deh Damar ceritain kira-kira gimana kok bisa ikutan event-event ini dan apa yang membuat Damar pede untuk ikut itu. Oke. Pertama tuh aku selalu bilang ke diri aku bodoh amat ya. Bodoh amat. Ya bener. Jadi gini, soalnya kalau diri kita ini selalu mikirin hal-hal yang di luar yang bisa kita tangani, karena kita sebagai manusia ini cukup menangani hal-hal yang emang bisa kita tangani ya kak. Kayak komentar orang lain terhadap kita itu kan bisa kita tangani. Nah, pertama tuh aku selalu nanamin buat aku bodoh amat terhadap hal-hal yang emang nggak bisa aku tangani sendiri. Jadi aku misalnya kayak aku nih ragu, aku takut, aku insecure, nggak bisa ini, nggak bisa ABC. Belum Iya udah insecure duluan, malah nggak kelakon, nggak kelaksana gitu ya. Iya. Makanya aku selalu kayak bodoh amat. Orang lain nih nggak berhak ngambil apa yang aku lakuin, apa yang aku pengen ini bukan diatur untuk orang lain ya. Aku hidup untuk diri aku sendiri, aku hidup untuk orang tua aku. Jadi kamu punya masa depan yang harus kamu kejar dan ini nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin orang lain tuh apa ya namanya intinya ngatur. Iya, ngatur hidup juga. kita, berpengaruh buat betul. kita. Kalau emang orangnya tuh buruk ya cut off aja. Oke. Wah ini menarik ya sobat muda semuanya. Inspirasi ini si Damar ini luar biasa gitu ya. Amin. Udah ikut tadi event parlemen remaja, kemudian berbagai organisasi atau komunitas, tapi masih juga belajar, masih sekolah ya. Ini udah kelas 3 ya. Kelas 3. Bentar lagi mau lulus ya. Artinya pastinya nanti mungkin dunianya pasti akan berbeda setelah lulus SMA ya. Iya. Dunia putih abu-abu ya. Langsung pindah langsung kemudian jadi mungkin kalau mau lanjut ke kuliah gitu ya. Nah, insyaallah amin. Nah ini Damar punya cita-cita apa nih? Nah, boleh ceritain. Kalau cita-cita mungkin aku keep aja kak. Tapi kalau untuk harapan jurusan, semoga aja Allah memberikan yang terbaik di jurusan hubungan internasional. Wow. Ya karena kenapa itu? Dari aku sendiri tuh karena emang suka berinteraksi dengan orang lain, jadi aku juga ngarepnya jurusan ini sejalur dengan apa yang aku suka. Ya. Terus yang kedua, kalau memang qadarullah Allah nggak memberikan saya di situ, semoga aja keterima di ekonomi dan bisnis. Ya. Apalagi kan sekarang bisnis lagi ngetren nih kak. Nah, jadi aku pengen ngebuat bisnis yang mana bisnis ini juga bisa mendirikan sebuah beasiswa yang mana bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia sendiri. Wah, dari tadi kayaknya Damar nih ngomongin pendidikan. Emang ada apa sih pendidikan Indonesia? Soalnya kan emang kedua orang tua saya ini backgroundnya di pendidikan kan. Siap. Jadi pengen punya kontribusi positif ya di pendidikan Indonesia ya. Iya benar banget. Yang pastinya harus lebih baik ya untuk generasi yang akan datang seperti itu. Wah ini menarik banget ya buat sobat muda. Catatan penting di edisi podcast kali ini, yang pertama, meskipun kamu masih muda gitu ya, masih mungkin seumur SMA gitu, tapi pengalaman tidak boleh kalah. Harus mau mengambil banyak pengalaman selagi masih ada kesempatan gitu ya. Soalnya kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Nah itu menarik ya. Tadi ya prinsipnya nih bodo amat gitu ya. Kalau selama kita masih bisa mengambil kesempatan itu, it's okay, kenapa enggak. Nah ini Damar mungkin terakhir gitu ya. Boleh deh promosi juga boleh ya terkait tadi Farois ya. Sama mungkin ngasih spirit buat sobat muda semuanya yang mau ikut-ikutan jejaknya Damar. Caranya seperti apa boleh disampaikan. Pertama nih buat Farois ya guys. Sobat muda boleh banget kepoin IG-nya Farois, yaitu @farois_solo
Yang mana di situ ada feeds kegiatan kita yang seperti Farais Mengabdi, gerakan menutup aurat, terus ada Rois Academy dan sebagainya. Terus buat nasihatnya sendiri, menurut aku buat sobat muda ini kalian nggak boleh yang namanya menyerah. Karena menurut aku kata menyerah selagi kita masih muda, ya kan muda kan relatif ya guys. Selagi kita masih muda, nggak ada yang namanya kata menyerah. Yes. Kita harus coba terus. Bodo amat mau gagal atau berhasil, karena kalau dari kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan tahu hal itu akan berhasil atau gagal. Oke. Mungkin itu Kak dari aku. Wah, keren ya, keren banget ini. Jadi nggak salah sobat muda semuanya, kita kedatangan Damar ya, dari yang sekolah di SMA Al-Abidin ya. Al-Abidin ya. Dan juga banyak pengalaman di luar yang kayaknya nih nanti kita akan ngulik lagi di kesempatan berikutnya. Tapi sekali lagi buat sobat muda semuanya, kita berharap sobat muda bisa mendapatkan inspirasi nih dari Amin. cerita Damar tadi ya, mengambil inspirasi untuk gimana sih caranya aku harus jadi seorang seperti apa nih, harus mencari pengalaman seperti apa untuk bekal di masa depan. Betul ya? Iya betul Bekal banget di Kak. masa depan. Jangan sampai nanti kita lulus sekolah kita bingung nih. Iya, kita bingung mau ngapain ya. Nah, kita bingung mau ngapain, nggak punya bekal sama sekali, nggak ada. Daripada nyesel nggak pernah nyoba hal-hal baru, Asik ya. mending lakuin aja apa yang kita bisa. Siap. Itu ya. Jadi buat sobat muda semuanya, sekali lagi lakukan yang kamu bisa, ambil pengalaman sebanyak mungkin dan do the best ya. Di sekolah kamu juga berprestasi, tapi kamu juga bisa punya banyak pengalaman di luar untuk membuat personal brandingmu yang kuat, kemudian pengalaman-pengalaman yang tidak kamu dapatkan di dalam sekolah. Iya betul. Thank banget, you ya. Damar, terima Siap, kasih Kak. banget udah ngisi di podcast kali ini. Oh, Sukses aman, buat Kak. Amin. organisasinya, buat sekolahnya, Amin. prestasi yang terbaik Amin. ya. Dan tadi semoga nanti kesampaian ya, dapat di hubungan internasional. Amin, ya. Oke, terima kasih mudah semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ngobrol asik aja. Oke, thank you.